Jadi hari ini kan kita bikin satu konten ya guys ya. Konten announcement, sebenarnya announcement terakhir dari RRQ Hoshi. Sebenarnya kalau kemarin kan pemainnya, sekarang manajemennya ada pergantian, itu bener gitu loh. Jadi ada pergantian dari sisi manajer dan juga pelatih. Kenapa? Maksudnya topiknya itu terlalu sensitif. Topiknya itu terlalu sensitif sampai kita bingung sebenarnya, kayak ini ngumuminnya gimana ya. Maksudnya nggak kepengen bikin orang tersinggung, nggak kepengen bikin gaduh gitu loh. Jadi akhirnya kita oke, kita bikin announcementnya komedi aja, lucu ya, yang lucu aja nih gitu loh. Nah akhirnya pikir kita come up with konsep gitu loh. Oke, konsepnya kayak gini aja deh. Nah tapi kan mau lucu kan ya, mau ngelawak gitu kan ya, mau menghibur gitu kan, jadinya ya yang ada tukang disiplin, tukang nutrisi gitu loh. Karena pada dasarnya gini guys, yang saya pengen mengedukasi nih kalian semua. Mungkin banyak yang kecewa tentang penampilan kita di tahun 2021. Kalau kalian tanya saya kecewa gak? Saya kecewa. Tetapi saya tahu mereka juga gak kepengen hasilnya seperti ini. Mereka udah melakukan yang semaksimal yang mereka bisa. Apakah saya nggak ngelihat itu? Apakah saya nggak peduli dengan semua proses kerja keras dan komitmen yang mereka lakukan? Of course saya peduli, karena saya tahu mereka juga pengen bela nama RRQ, pengen ngebanggain fans kita juga gitu loh. Tetapi guys, sebagai seorang CEO ya, saya juga punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab ke fans, saya punya tanggung jawab ke shareholders, ke bos-bos, owner-owner. Dan sometimes guys ya, terkadang mereka nggak terlalu ngelihat kerja keras dan lain-lain. Tapi orientasinya hasil. Dan hasilnya nggak bisa bohong, memang tidak maksimal. Nah, buat saya harus ada penyegaran. Bukan berarti Acil jelek, bukan berarti Bram jelek. Oh, diganti pasti jelek. Saya tahu kalian kecewa gitu sama Acil, sama semua yang saya baca di TikTok dan di komentar-komentar. Buat saya tuh, saya bukan belain Acil ya, tapi buat saya tuh terlalu berat sebelah, terlalu timpang menurut saya. Acil tuh jasanya banyak guys. Acil tuh jasanya banyak, dan dia juga ngebela RRQ dari zaman Dota 2. Loyalitas dia nggak perlu diragukan. Siapa sih yang pengen kalah gitu loh. Perihal akhirnya kita kalah, ya kita evaluasi. Makanya kita juga pengen kasih kesempatan buat orang-orang baru, orang-orang yang ya kayak Soso, kayak Petra juga udah nunjukin kualitasnya dan dianggap mampu gitu loh. Dianggap mampu untuk mengemban tugas yang berat ini gitu loh. Di RRQ kan kalau menang ya biasa, harus menang. Kalau kalah, goblok banget nih orang gitu loh. Mati aja. Banyak lah. Serem gitu loh. Tapi ya itu memang tuntutan dan resiko pekerjaan. Kalau misalnya kagak mau dihujat, Pape, jangan latih tim RRQ. Kalau nggak mau dimaki-maki pemainnya kalau main jelek, jangan ada di RRQ. Terkesan kejam, tapi memang di sebuah tim besar, tuntutan itu akan semakin tinggi, tekanan itu akan tinggi gitu loh.
Jadi buat saya ya wajar. Kalau saya juga nggak mau nggak mau dikritik, nggak mau dikasih masukan, nggak mau diomelin, ya jangan jadi CEO RRQ lah. Jadi CEO yang lain aja gitu loh, ya kan? Nggak akan ada yang ngomel-ngomel juga gitu loh, nggak ada yang peduli. Tetapi ini ada resiko pekerjaan. Nah, karena itu saya pengen kita semua nih berbesar hati lah guys ya. Yang kemarin ya kemarin, tolong mulai saat ini saya menghimbau jangan lagi ada cacian-cacian, khususnya ke Acil ya, karena buat saya dia tetap orang yang punya jasa. Kalau ditanya gagal gak Pak? 1 piala pun gak ada. Gagal. Tetapi apakah dia udah memberikan yang terbaik yang dia bisa? Yes, udah. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yes, kita tahu semua. Makanya kita melakukan perubahan. And sometimes perubahan itu tuh gak akan bisa menyenangkan semua orang. Tetapi keputusan adalah keputusan. Saya udah decide, ya udah decide gitu loh ya. Baik buruknya kita lihat hasilnya nanti gitu loh. Dan kenapa di konten yang YouTube tadi di konten yang YouTube tadi ada tenang, Acil akan tetap stay, Bram akan tetap stay. Mereka akan menduduki posisi baru. Dan kita juga sebenarnya nggak mau terlalu umbar-umbar, bukan guys, karena saya ngerasa kalian tuh masih lumayan sakit hati gitu. Khususnya saya bicara langsung ke anak-anak Kingdom nih, fans RRQ. Kalian masih kayak merasa masih sakit hati. Buat saya, jangan nyimpan dendam. Ya, itu nggak bagus. Jangan nyimpan amarah. Yang udah guys. Ya, yang udah. Ini 2022, kita buka lembaran baru. Ya guys, kita jelasin di mana posisi anggota-anggota. Nanti. Ini satu-satu dulu guys. Ini konten YouTube, karena banyak yang nggak ngerti, gitu loh. Jadi kita suruh so disiplin, nutrisi itu cuma joke gitu loh. Tetapi bukan berarti posisi manajer dan coach itu joke, kagak. Itu beneran. Jadi manajernya itu sosok, karena dia juga dari MDL, dia ngerintis karir di RRQ juga. Terus udah gitu ada Petra, meskipun anak baru tetapi dengan cepat dia bisa beradaptasi dengan culture RRQ. Orangnya juga profesional, sabar, baik guys, bener-bener anaknya baik banget gitu loh. Dan buat saya yakin Petra juga banyak belajar dari Acil, karena yang ngajak Petra ke RRQ itu Acil guys ya. Jadi saya pengen setelah saya ngobrol ini, mungkin ada teman-teman TikTok yang ngekat Instagram saya, live saya, tolong disebarkan. Udahlah, maksudnya kan udah ada pelatih baru, yuk kita fokus sama pelatih baru. Yang udah. Jadi jangan lagi ada cacian, makian segala macam. Ya, kita semua berusaha kok. Dan tekanan di RRQ itu tinggi guys, seriusan deh. Tekanan di RRQ itu tinggi, gak main-main. Karena ya semakin besar sebuah tim, pasti ekspektasinya juga tinggi. Wajar gak sih Pak? Wajar. Pak, gue kesel banget ya, boleh gak gue marah? Silahkan marah, it's okay. Tapi ini udah 2022 guys, udah sebulan lebih dari pertandingan kita terakhir di M3. Ya udahlah, yuk kita sekarang fokus, semangat, kawal anak-anak di season 9. Nggak bakalan gampang guys, tim-tim makin jago, serius deh. Tim-tim makin jago, mereka makin siap. Nah kalau misalnya kita sendiri nggak solid, masih bilang begini aja, masih marah-marah, ya saya bilang ya susah gitu loh, ya kan, susah. Bacot ganti CEO. Gini guys, kalau misalnya ada CEO, ada kandidat CEO yang lebih baik dibanding saya dengan senang hati akan mengundurkan diri, nggak masalah. Ya, jadi kalian catat lah. Mungkin juga ada salah saya juga gitu loh. Mungkin aja. Saya sebagai manusia pasti nggak luput dari kesalahannya. Cuman
kalian coba carilah siapa yang mau gitu loh, siapa yang capable, siapa yang bisa, silahkan, no problem buat saya. Ya, jadi the decision has been made, udah dibuat. Tolong dihargai keputusan dari manajemen. Ya, Acil akan bantu di staf kepelatihan Mobile Legends. Bram juga akan share experience dia, kemampuannya dia di bidang manajerial, di bidang manajemen tim di level yang berbeda. Jadi kita sekarang fokus sama Petra, kita fokus sama Soso untuk solid supaya bisa membuat anak-anak lebih nyaman dan hasilnya bisa maksimal. Ya, oke. Paling dari saya itu aja. Sekarang kita baca komen ya guys ya.